Saya kan nungguin jemputan, Mah. Nggak dijemput gimana maksud kamu? Saya nungguin Pak Ujang. Kamu tuh kebiasaan, Wi. Udah salah, nyalain orang. Inisiatif dong, kamu udah gede kan? Kalau nggak dijemput, naik taksi pulang. Masalah apa sih, Yan? Saya akan tinggal di luar Jakarta. Terus? Terus berarti saya nggak akan ketemu kamu sama Eka nih. Kan saya sudah bilangin, kalian jangan emosi. Tapi Pak, Sekarang kita kehilangan 2 pemain andalan. saya masih tanding kok Pak. Maaf Pak, saya terlambat. Eka, Papa. Mita! Papa jahat banget sih. Dwi nggak nyusul, Van? Enggak, katanya dia kurang sehat. Gimana sih tuh anak kebiasaan ya? Tawan gitu kan kita nggak usah suruh Pak Ujang pulang. Buang-buang bensin aja. Saya mulai agak khawatir sama Dwi. Kelihatannya dia kurang suka bergaul. Van, kamu tuh kalau khawatir sama Dwi terlalu berlebihan. Dwi itu bukan nggak suka dan kurang gaul. Emang fisiknya kan sangat lemah. Jadi ya lebih baik dia banyak istirahat daripada dia pergi-pergian terus nanti sakit lagi gimana? Ya kan? Sayang, Pak Agus dari Bang Pratama udah datang tuh, kita temuin yuk. Oke. Sok, halo Tante. Ayo bareng. Barang kemana? Hari ini gue sama nyokap mau ke sekolah lo. Nyokap mau daftarin gue. Lo mau ke sekolah juga kan? Kecuali kalau ada niat buat bolos sekolah. Oke deh, lumayan. Ngirit ongkos bis. Udah, ongkos lo buat traktir gue aja. Tante, Eka numpang ya? Yuk, masuk. Syah, pasti kamu marah sama aku. Kamu nggak marah kan sama aku tentang kejadian semalam? Kenapa sih marah? Emang kamu bikin kesalahan yang bikin aku marah? Enggak sih. Ya udah, kenapa sih takut aku marah? Cuman gara-gara kamu ngatur Ria pulang. Maksud aku nggak mau kalau kamu berpikiran bukan net aku di rumah Ria. Aku nggak mau, Syah, di antara kita terjadi salah paham. Dan kamu mengira aku dan Ria. Udah, aku perpustakaan dulu ya, bagi buku. Syah, heran deh gue. Kok lo bisa sih tetap tenang kayak gini? Kalau gue jadi lo,
Mereka berdua tuh udah gue labrak tadi malam. Atas dasar apaan gue ngelabrak mereka berdua? Lo kan udah jelas kalau si Randy sama si Ria itu ngebohongin lo. Mereka berdua ada main di belakang lo. Kalau sampai si Randy mau ninggalin gue, silahkan. Emang nggak ada cowok lain. Yang gue pikirin itu, tau kan semalam di tangan Randy itu ada apaan? Ya, kalau kata pepatah bilang sih, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi kalau nyokapnya kacau pasti. Aisyah, Hai. ada sesuatu yang mau gue kasih tahu ke lo. Soal apa? Soal Randy. Soal Randy? Iya, sebagai temen lo, gue ngerasa perlu ngingetin lo supaya lo tahu siapa Randy itu yang sebenarnya. Sebenarnya ada apa sih? Kayaknya serius banget deh. Gue ngedeketin Randy karena gue denger dari teman gue, Randy tuh suka mabok-mabokan dan dia suka minum obat-obatan terlarang, Sya. Masa sih? Kayaknya gue nggak pernah baca beritanya deh di tabloid. Terus? Dan ternyata apa yang diomongin teman gue soal Randy semuanya bener, Sya. Jadi gue harap nggak terpengaruh sama Randy. Terus terang aja deh. Maksud lo mau si Marsha mutusin Randy, gitu kan? Gue nggak mau Marsha sampai salah paham sama gue. Gue ngelakuin ini semua karena gue punya misi. Misi untuk mencari tahu sifat buruk Randy. Gue melakukan ini semua buat teman gue, Marsha. Wah, gue nggak nyangka ternyata hati lo mulia juga ya. Sya, lo percaya kan sama gue? Sekalipun lo ngerebut Randy dari gue, lo tetap sahabat gue, Kori. Sob, gimana? Beres. Tinggal menunggu persyaratan dan surat-suratnya aja. Kalau semuanya sudah lancar, hari Senin Sophie udah mulai sekolah di sini. Wah, asik dong. Jadi kita bakal satu sekolah lagi. Yoi, lo jadi bisa nabung ongkos bis lo, Kak. Ya kan, Mah? Eka bisa kan ikut kita tiap pagi? Tentu saja boleh. Eka, Tante pulang duluan ya. Ada janji nih. Kita lah. Pak. Mau nagih janji nih. Janji? Janji apa? Ya kan kemarin kamu nggak mau ikutan ke kafe. Terus kamu janji kapan-kapan mau ikut. Jadi kapan dong? Kapan ya? Kalau nanti malam? Wah, nanti malam gue nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada urusan pribadi. Kalau nggak mau jangan dipaksa dong. Siapa yang maksa? Orang gue cuma ngajak. Ya nggak, Kak? Nanti malam gue ada acara, jadi gue nggak bisa. Tapi lain kali gue janji deh, kalau lo bikin acara lagi, gue pasti ikut. Kapan dong? Ya, kapan-kapan, kalau gue sempet. Duluan ya? Ya. Tan, lu tuh jangan banting harga gitu dong. Maksud lo? Ya jaga geng sedikit lah. Udah jelas dia tuh nggak tertarik sama lo. Dia tuh cuma basa-basi doang. Gak bakalan dia mau jalan sama lo. Itu bukan urusan lo. Kan lo bilang sendiri sama gue kalau lo udah dapet ikan paus dan lo nggak minat lagi sama ikan teri. Jadi ngapain lo masih ngurusin gue sama Eka lagi? Urusin aja tuh ikan paus lo. Ikan paus gue udah ngabur, udah nggak bisa kejar lagi. Jadi sekarang gue mancing ikan teri lagi deh. Maksud lo? Iya, pertandingan kita dimulai lagi deh, oke? Emang dasar pengkhianat. Omongan lo nggak bisa dipercaya. Tumben pacar lo belum nyamperin. Pacar? Iya. Biasanya pagi-pagi gini lo udah kencan. Pacar yang mana ya? Gak usah pura-pura suci deh. Penampilan lo aja yang suci. So alim. Tapi kelakuan lo tuh malu-maluin. Gue sih gak peduli ya lo mau pacaran sama siapapun. Tapi please dong, lo tuh jangan pacaran di kelas. Jangan di depan umum. Sorry, Mai. Gue gak ngerti maksud lo apa. Gue gak ngerasa punya pacar kok. Mau gue buktiin?
Ternyata lu bukan cuma ganjen ya, tapi lu juga munafik. Gue paling gak suka sama orang muna. Mai, Udah, lu gak usah kebanyakan alasan. Pokoknya mulai sekarang, gue gak mau lihat lu lagi pacaran di kelas. Ngerti? Tom, lo ambilin air dong. Oke deh, temenin dong. Syah, cepetan dong belah perutnya. Ih, kok gue sih? Nggak, lo aja. Loh, gimana sih? Kan tadi kita udah bagi-bagi tugas. Lo bagian ngebedah, gue bagian nyatet doang. Ya, enak aja, enak di lo, enak di gue. Nggak mau. Ngeri gue. Ih, gimana sih? Udah sini, biar gue yang bedah. Jangan deh, tuh ketan gue Tati. Udah, lo tutup mata aja. Dah, beres. Makasih ya. Didi, amit-amit deh. Udah nih, aja merem doang. Ih, udah nih catat nih. Ah, nggak mau ah. Gue nggak bisa ngeliatnya, jijik. Lu gimana sih? Tadi katanya mau nyatet. Udah dibedah nih kodoknya. Kak, bantuin dong, Kak. Bikin malu lo. Udah dibantuin. Ya udah deh, gue tolongin lagi. Nggak usah deh, nggak usah. Biar gue aja. Lo nggak apa-apa? Nggak apa kok. Thanks ya buat bantuannya tadi. Makanya, lo tuh kalau jijik, bilang dong sama Bu Tanti. Ya lo diizinin nggak ikut praktikum. Tapi nggak apa kok, tadi gue cuma shock aja kali. Bener nggak apa-apa? Udah yuk. Itu loh, Mah. Buku kumpulan puisi Kahli Gibran. Emangnya kamu perlu buku itu, sayang? Enggak. Terus ngapain kamu beli? Lo nggak perlu. Itu buat Mbak Dwi. Soalnya Mbak Dwi udah lama nyariin buku itu. Tapi kita kan sekarang pergi untuk membeli semua keperluan buku-buku kamu, sayang. Bukan untuk keperluan bukunya Mbak Dwi. Ya kan sekalian aja, Mah. Apa salahnya sih? Kan mumpung kita mau ke toko buku. Kamu nggak usah mikirin Mbak Dwi lah. Mbak Dwi juga nggak mikirin kamu kok. Mama jangan salah dulu. Mbak Dwi tuh paling perhatian sama Gita. Soalnya masa dia mau ngajarin PR Gita, udah gitu kadang-kadang ngerjain lagi. Itu karena Mbak Dwi ada maunya, makanya dia mau ngajarin kamu. Coba kalau nggak mungkin dia ngajarin kamu. Mbak Dwi itu sirik sama kamu, sayang. Maksud Mama? Karena kamu adalah anak mama yang paling cantik, paling dimanja sama papa, dan kamu lebih segala-galanya dibanding dengan Mbak Dwi. Jadi, kita nggak usah beli apa-apa buat Mbak Dwi ya. Kalau salah, jangan main hapus-hapus aja. Ntar kertas kamu bolong. Lo kan nggak punya bakat seni kayak lo. Tadi gue pikir juga gitu. Malah kebalikan. Seni itu bakat. Bakat itu pemberian Tuhan. Jadi seni nggak bisa dipelajarin. Bisa. Kalau orang itu sabar. Tapi kalau nggak sabar ya nggak bisa. Kamu ternyata sabar nggak sih? Kalau sabar, kesini aku ajarin. Lu apa ini? Pegang. Gawat, makin deket aja tuh duduknya. Lihat deh. Udah balik pegangan tangan gitu lagi, Ren. Iya dong, Ren. Lu jangan diemin aja anak kayak gitu. Lama-lama bisa ngelunjak. Oke, bener, Ren.
Lu harus kasih lihat ke dia, kalau si Marsha itu punya lo. Betul, Ren. Eka. Ikut yuk. Kemana? Anak-anak pada ngajak main biliar tuh. Biliar? Iya. Lu bisa kan main biliar? Kali-kali gabung kenapa sih sama kita? Biar kita bisa lebih akrab. Kenapa? Enggak apa-apa. Jadi, lu mau kan? Thanks, Ren. Tapi kayaknya gue nggak bisa deh. Gue mesti ke dokter gigi. Lain kali aja deh. Oke, no problem. Coba dulu ya. Lagu lu. So jual mahal lagi. Halo? Iya. Saya sudah sampai di sini kok. Lagi di parkiran. Ya enggak dong, masa saya lupa. 5 menit lagi saya ketemu kamu di kafe biasa ya. Oke, bye. Aduh, maaf. Maaf. Dia? Ivan? Kamu apa kabar? Nggak nyangka kita ketemu di sini. Maaf. Maaf saya nampak kamu, saya nggak ngeliat, saya lagi mainin handphone. Hak kamu patah ya? Kelihatannya saya harus ganti sepatu kamu. Oh, nggak apa-apa. Aku juga yang salah. Aku jalannya nggak lihat-lihat. Nggak mungkin kan kamu pulang ke rumahnya dengan satu sepatu? Ya Mama, tapi kan kita kan masih mau beli buku yang lain. Bisa lain kali. Papa kan kasihan dan nungguin. Papa nggak punya waktu banyak loh buat kita. Tuh, papanya aja belum ada. Kamu duduk dulu, sayang ya. Yang ini aja deh. Yang ini tangan dibungkus ya, Mbak. Gimana? Udah pas ukurannya? Sayang, kamu boleh pesan apa yang kamu mau, tapi Mama tinggal sebentar ya. Wajar. Mestinya kamu nggak perlu repot-repot ngegantiin sepatu aku. Sepatu kamu kan rusak karena saya tabrak kamu. Aku pikir kamu udah nunggu aku di kafe. Ternyata lagi sibuk shopping sama... Tolong jangan salah paham. Salah paham? Ini udah ada buktinya. Kamu sedang merayu suami saya, kan? Vi, sudahlah. Nanti saya jelaskan semuanya. Saya melakukan pembayaran dulu ya. Pembayaran, Van? Kamu membelikan dia sepatu? Saya hanya menggantikan sepatu yang patah gara-gara saya. Vi, kita juga ketemunya nggak sengaja. Itu juga karena kita tabrakan di depan eskalator. Omong kosong. Saya yakin banget kalau kamu ngikutin Ivan. Supaya kamu bisa ketemu sama Ivan lagi, kan? Kenapa sih, Dik? Kamu selalu mencoba merebut Ivan dari saya? Kamu iri dengan kebahagiaan keluarga kami. Vi, cukup. Ini semuanya salah paham, oke? Van, biar aku aja yang bayar ya. Kamu. Vi! Lepaskan, Van. Dia? Vi, tolong masalah ini jangan diperpanjang. Semua nggak seperti dugaan kamu kok. Saya cuma mau bilang sama kamu. Kalau mau cari suami, cari yang single. Jangan suami orang. Jangan ganggu Ivan lagi, Dedi. Kamu akan menyesal. Kamu tahu kan siapa saya? Loh, itu nggak dibayar, Mbak? Saya nggak ngambil ini kok, Mbak. Ini, Mbak. Saya kan udah bilang sama kamu, ini semuanya salah paham. Tapi emang kamunya nggak mau ngerti sih. Apa kamu pikir saya bohong sama kamu? Aku percaya sama kamu, Van. Kamu laki-laki yang terbaik yang pernah aku kenal. Tapi kadang aku takut
kalau kebaikan kamu akan disalahgunakan oleh orang lain, Van. Sudahlah, saya tahu apa yang saya lakukan. Sayang, kamu mau pesen apa lagi nggak selain ini? Papa nggak bertengkar sama Mama kan? Nggak, sayang. Kita hanya selisih pendapat aja. Perempuan itu Mama yang Mbak Dwi kan? Iya, dia adalah mamanya Dwi. Eka! Gua salut sama lu, Kak. Kayaknya gua mesti banyak belajar dari lu deh. Biasa aja kok, Ren. Gak heran kenapa lo dapet beasiswa, Kak. Untuk urusan basket, lo emang jagonya. Bisa aja lo, Sof. Ren, kenalin. Ini Sofi, Sof, ini Randy. Hai. Randy, Gue lihat permainan lo boleh juga. Bisa nandingin Eka. aku top skor sama Citra sejak tahun lalu. Wow, berarti kalian berdua sama-sama jago basket dong. Pasti SMU Citra makin kuat dengan adanya kalian berdua. Ya, kita berdua kan sama-sama pemain andalan. Sama-sama pemain terbaik di tim. Jadi mesti bekerja sama, bahu-membahu demi kebaikan tim. Lu setuju kan, Kak? Di lapangan maupun di luar lapangan, kita mesti akrab. Termalam lu ada acara nggak sih? Banyak. Banyak. Iya, acara rutin gue kan banyak. Gue makan malam sama nyokap, gue bikin PR, terus gue belajar deh. Enggak sih, rencana gue sama anak-anak mau ke kafe. Biasalah, nyantai-nyantai kayak gitu. Lu mau ikut nggak? Thanks deh buat ajakan lo. Tapi nggak malam ini deh kayaknya. Oke, no problem. Lu mesti rajin belajar ya. Biar besok gue bisa nyontek sama lu. Oke, friend ya. Gue cabut duluan ya. Yuk, bye. See you. Keren, see you. Kak, lo kenapa nggak mau ikut? Kak, lo dari tadi nyari siapa sih? Gue ngomong dicuekin. Gue nyari Marsha. Tumben sore gini dia nggak ada. Biasanya di mana ada Randy pasti ada Marsha. Alah, besok juga ketemu di sekolah. Udah yuk, cabut. Mau kemana sih lo? Buru-buru amat. Mau ngejar si Randy. Yuk. Mau ngapain lo? Mau ngeralat penolakan lo. Maksud lo? Gak ada salahnya kan nyantai bentar di kafe. Lu tuh ya. Sof, lo jadi cewek terus jual mahal dikit. Jangan terlalu agresif. Ntar kalau lo terlalu agresif, cowok-cowok pada ngabur lagi. Ngeliat cewek tomboy kayak lo. Lo tuh suka salah paham gitu deh. Maksud gue biar lo sama Randy lebih akrab. Kan tadi Randy bilang, di luar lapangan maupun di lapangan, lo harus tetap kompak. Bukan karena gue naksir sama Randy, justru demi lo. Siapa tuh cewek? Jangan-jangan pacarnya si Eka lagi. Marsha? Loh, Eka? Lo sakit gigi juga? Sama dong. Enggak kok, gue cuma check up rutin aja. Oh. Marsha Indrajaya. Gue duluan ya. Yes ya. Kak? Mama. Udah lama nunggunya? Enggak, Eka baru keluar aja kok, Mah. Yuk. Ya. Apa hubungan Anda dengan Mas Alex? Hah? Iya, siapa nama Anda? Hah? Halo? Halo? Ma? Sofi, Mama nangis. enggak. Mama tadi lagi masak di dapur, ngiris-ngiris bawang. Jadi keluar air mata. Tadi siapa yang barusan telepon, Ma? Salah sambung. Mama mau terus masak di dapur ya, sayang ya? Itu teman kamu yang mau kamu kembaliin bukunya. Alamatnya di mana? Kamu tahu? Kenapa? Kamu mau kembaliin itu sekarang kan? Nggak usah kok, Mah.
Kenapa sih, Kak? Eh, mm, Udahlah, nggak usah malu-malu. Kamu kan cuma mau ngembalin buku, bukan mau kencan. ya, gak usah pakai dianterin segala mah. Saat sore juga Eka ketemu di sekolah. Kan Eka ada latihan basket. Oke, udah. Buku sejarah gue kemana ya? Nggak ada sih. Solid kali. Nggak ada. Udah nih pakai buku sejarah gue. Terus pakai buku apaan? Kalau besok kan ulangan. Ya, lo aja yang belajar. Jadi besok gue bisa nyontek sama lo. Kelakuan lo. Artis PP masuk tahanan karena mabuk dan menabrak orang. Syah, nyokapnya si Ria lagi nih masuk tabloid. Yang bener lo. Iya. Emangnya dasar keluarganya nggak beres banget. Sama aja tuh nyokap sama anaknya sama-sama nggak beres. Jangan gitu loh, biar gimana pun juga si Ria teman kita lagi. Kalau dia salah kita mesti bantu dia kerjaan yang benar, bukan malah disyukurin. Halo? Bang Ri, tenang. Boleh kok, boleh. Sekarang ya, gue tungguin. Dah. Kenapa lagi si Ria? Nangis-nangis, mau nginep di sini. Terus lo ngizinin si Ria nginep di sini? Ulangan sejarah bab 3 sampai bab 6. Hah? Berarti Marsha butuh buku ini dong malam ini juga. Ntar gara-gara gue dia nggak bisa ulangan lagi. Aduh, gimana ya? Binur, Binur, Binur. Ya, Non. Lihat buku saya nggak? Buku yang mana, Non? Itu loh buku yang tebel. Nggak ngeliat, Bibi, Non. Pokoknya tadi saya tinggal di sini. Masa sekarang udah nggak ada? Kan pasti Binur yang beresin. Dari tadi, Bibi nggak ngeliat apa-apa tuh di meja, Non. Ingat-ingat dong, Bi. Bukunya tuh sebesar ini nih. Bibi nggak lihat, Non. Mana ya? Ada apa sih ribut-ribut? Itu loh, Ma. Buku kita yang baru dibeli tadi siang tuh udah hilang. Kok bisa hilang? Iya, tadi kita tinggal sebentar tuh di situ. Terus masa sekarang tiba-tiba udah hilang? Coba kamu cari di ruangan lain, Nur. Tapi Gita inget betul, buku kita taruh di sini. Kalau gitu, kamu cari ke kamarnya Dwi. Di kamar Non Dwi, Nyonya. Siapa tahu buku itu dipinjam sama Dwi. Cari sana. Baik, Nyonya. Sayang, cari kamarnya Mbak Dwi. Permisi, Non. Mbak Dwi lihat buku pintar Gita nggak? Enggak. Jangan langsung jawab. Pikir-pikir dulu sebelum menjawab. Coba kamu ingat-ingat lagi. Buku itu tadi kita taruh di meja makan. Mbak Dwi lihat nggak? Enggak. Nur, cari meja sana lagi. Baik, Nyonya. Ini kan bukunya, sayang. Wi, kalau kamu mau pinjam buku ini, kamu minta izin dulu sama Gita. Ini kan punya Gita. Kamu udah nggak minta izin, pura-pura nggak tahu lagi buku ini di mana. Kenapa sih kamu selalu ngiri sama Gita? Saya Mbak Dwi kok.
emang udah melanggar hukum. Nikahin Alex tanpa peduli status Alex. Alex udah punya istri, tahu nggak sih? Sudah berkeluarga. Tapi kamu, demi uang kamu tutup mata kamu. Dasar pelacur, perempuan murahan. Cukup! Sofi, jangan coba ganggu mama saya lagi. Kalau emang kamu berani, langsung hadapi saya. Jangan berani cuma di belakang. Dasar jadi orang pengecut. Halo? Halo? Sofi, sayang. Sudah ya, sayang ya. Kenapa mama diem aja? Mama harus kasih tahu sama Mama Alex soal telepon kaleng itu. Enggak perlu, sayang. Kenapa enggak? Mama Alex harus tahu. Untuk apa? Mama tidak apa-apa. Kalau Mama cuekin pun, mereka nggak bakalan telepon lagi dan akan merasa bosan. Mereka siapa? Mama tahu siapa mereka. Sofi, ini urusan Mama. Kamu tidak perlu ikut campur dan ikut pusing. Karena Mama hanya ingin bisa menghidupi kamu dan membesarkan kamu. Supaya kamu menjadi orang. Dan tidak lagi menjadi penyanyi kafe seperti Mama. Untuk apa Dwi perlu mencuri? Kalau dia butuh apa-apa, dia kan bisa beli sendiri. Setidak-tidaknya dia bisa pinjam sama kita. Aku juga nggak tahu, Van. Aku nggak ngerti. Kenapa Dwi harus bohong terus ngumpetin bukunya Gita di kolong tempat tidur Dwi? Mendingan kamu yang ngomong deh, Van, sama Dwi. Kalau aku yang ngomong, aku capek, Van. Van, ini bukan yang pertama kalinya loh. Maksud kamu ini pernah terjadi sebelumnya? Ya, aku sering banget nemuin barang-barang aku, barang-barang Gita di kamarnya Dwi. Mungkin sih niatnya Dwi mau minjem, terus dia lupa balikin. Tapi aku nggak suka caranya, Van. Maksud aku kalau mau minjem ya minta izin dulu. Kalau minjem tanpa izin kan sama aja namanya mencuri. Thanks ya, udah repotin. Rencananya gue mau balikin tadi sore pas latihan basket. Tapi gue lihat lo nggak ada, ya gue balikin ke sini. Iya, tadi gue nggak sempet gitu deh. Tumben. Biasanya di mana ada Randy pasti ada lo. Nggak juga kali. Paham sih. Syah, lo tuh sebenarnya sakit apa sih? Kata siapa gue sakit? Loh, lo ke dokter. Emang lo sakit apaan sih sampai lupa begitu? Ah, itu cuma check up biasa lah. Rutin. Rutin apaan? Ya, rutin check up. Oh, check up rutin. Gue kirain lo sakit cinta. Ih, gimana sih lo? Cinta lagi sejak kapan? Yeah. Wah, kalau gini caranya sih, mendingan gue mundur deh taruhan. Emang kenapa? Takut lo saingan sama gue? Kalau cuma sama lo doang sih gue nggak takut. Tapi kalau masih Marsha, aduh, mendingan gue mundur deh. Gue nyerah. Lagian gue juga tahu diri kok. Saingan sama Marsha? Iya, coba deh sekarang lo lihat ke depan tuh. Mereka asik kan ngobrolnya. Udah gitu, mesra lagi. Bisa aja lo, Ri. Yes, sekarang lo bayangin aja ya. Masa ngebalikin buku aja sampai 1 jam lebih ngobrolnya? Nggak mungkin kan? Gak masuk di akal, tau nggak? Pasti ada udang di balik batu nih. Kalau benar Marsha juga suka sama Eka, mendingan gue juga nyerah aja deh. Lagian nggak mungkin gue saingan sama Marsha. Tapi kan Marsha masih sama Randy. Hubungan mereka tuh lagi gonjang-ganjing. Makanya si Randy ngedeketin gue. Katanya sih lagi stres. Halo? Marsha? Marsha lagi terima tamu tuh. Aduh, kayak nggak enak ganggunya. Kayak sih lagi asik tuh di depan sama si Eka. Oke deh, nggak ada pesan nih. Halo? Halo? Dari siapa, Ri? Saudaranya Marsha. Sialan.
Gue gak bisa mikir. Yang ada di kepala gue tuh cuma Marsha. Pacaran di depan teras rumahnya sama anak kampung itu. Udah, Kak. Kita harus kasih pengalaman baru buat dia ya. Bikin dia kapok, oke? Dwi nggak pernah mencuri apa-apa, Mah. Sungguh. Dwi juga nggak tahu kenapa buku itu bisa ada di kamarnya Dwi. Mana mungkin buku itu pindah sendiri dari sofa ke kamar kamu, Wi. Mama, Bi Nur, Gita jadi saksinya bahwa kita menemukan buku itu di kolong tempat tidur kamu. Sekarang kamu nyalahin siapa lagi? Vi, biar saya yang bicara sama Dwi. Terserah kamu, Devan. Sayang, Papa mau minta tolong sama kamu. Apapun juga yang kamu butuhkan, tolong minta sama Papa. Jadi Papa percaya kalau Dwi yang nyuri, Pak? Papa nggak tahu apa yang harus Papa percaya. Tapi permohonan Papanya satu itu aja. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu butuhkan, tanya sama Papa dan Mama. Kami pasti akan menyediakan. Papa sayang sekali sama kamu. Kita masih nggak percaya Mbak Dwi bisa ngebohong kayak gitu. Mama kan udah bilang, diam-diam Mbak Dwi tuh ngiri sama kamu. Dia belaga baik aja di depan kamu biar kamunya nggak curiga. Nanti kamu periksa barang-barang kamu, sayang. Coba sisirin. Jangan-jangan sebagian besar barang-barang kamu udah ada di kamarnya Dwi sekarang. Buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Maksud Mama? Maksud Mama, gini sayang, ibu kandungnya Mbak Dwi itu suka bohong. Dia sering banget bohongin papa kamu. Sampai akhirnya mereka berpisah. Jadi Mama nggak heran kalau Mbak Dwi itu udah punya bakat berbohong. Dan sayang, kamu harus ingat, Mbak Dwi itu bukan kakak kandung kamu. Dia kakak tiri kamu. Jadi mulai sekarang kamu harus lebih berhati-hati. Jangan terlalu baik dan jangan terlalu akrab sama dia. Ya sayang ya. Siapa kalian? Ini bukan urusan lo. Gua cuma ngasih titipan aja buat lo. Titipan? Iya, ini buat lo. Dengar lo, gue udah pesan buat lo. Dandan ya lo, dan so jagoan lo. Gue nggak kenal kalian. Siapa yang nyuruh kalian? Alah, banyak bacot lo. Makanya banyak orang sebel sama lo. Lo tengil sih, banyak bacot lo. Ini peringatan buat lo. Jangan suka banyak ngomong. Bangun lo,